pagi, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Warga Lombok Tengah digegerkan penemuan jasad bayi laki-laki di aliran Sungai Batu Jai. Antisipasi masuknya COVID-19, seluruh jemaah haji embarkasi Lombok jalani pemeriksaan kesehatan setibanya di tanah air. Upaya lestarikan lingkungan, warga di Lombok Tengah ubah lokasi bekas tambang menjadi kolam wisata pemandian yang indah dan alami. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Pertemuan mayat di Bendungan Batu Jai. Warga desa Sasake, Kecamatan Peraya, Kabupaten Lombok Tengah dihebohkan penemuan sesosok mayat bayi di aliran sungai Bendungan Batu Jai pada Senin pagi. Bayi malang berjenis kelamin laki-laki tersebut pertama kali ditemukan oleh salah seorang warga yang sedang mencari ikan. Saat ditemukan, posisi jasad bayi mengambang tersangkut pada batang kayu. Tubuhnya terbungkus kain dengan tali pusar yang masih utuh. Warga bersama polisi kemudian mengevakuasi jasad bayi ke Puskesmas Batu Jai untuk dibersihkan. Untuk keperluan otopsi dan visum, jasad bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Jadi kami sampaikan untuk kronologisnya memang ditemukan oleh salah satu warga atas nama inisial SL yang kebetulan ada di tempat itu. Kemudian tidak lama dia melihat ada kardus yang dibaluti dengan kain, kemudian tersangkut ya, entah itu apa kainnya atau apa yang tersangkut. Kemudian dia lihat, ternyata dia melihat bayi yang dalam kondisi sudah meninggal. Polisi saat ini masih mencari identitas orang tua bayi yang tega membuang darah dagingnya dengan memeriksa sejumlah saksi, warga sekitar dan juga pihak desa setempat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Satu rumah di Dusun Tunjang Barat, Desa Pagutan, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, rusak tergerus longsor Minggu petang. Tanah di bawah bangunan amblas sehingga merusak sebagian tembok dan pondasi rumah. Peristiwa tersebut terjadi setelah wilayah tersebut terus-menerus diguyur hujan seharian. Meski tidak menimbulkan korban, kerusakan membuat pemilik rumah harus mengungsi ke rumah kerabatnya karena khawatir longsor susulan. Waktu itu memang angin kencang dicampur dengan hujan yang sangat lebat sampai 3 jaman kalau nggak salah. Hujan 3 jam? 3 jam. Ini baru pertama kejadian seperti itu? Benar. Sudah dilaporkan ke pihak BPBD? Sudah, saya kemarin menelepon pihak call center 112 Lombok Tengah. Merespon peristiwa longsor, BPBD setempat telah memeriksa kerusakan dengan mengerahkan tim ke lokasi. Itu akibat longsor, hujan juga, dan surat sudah kita terima dan hari ini rencana kita akan turun asesmen, tapi kita akan tunggu surat dari pemerintah desanya sebagai acuan kita, ya dasar kita untuk berikan bantuan kepada yang bersangkutan. Laporan kita baru satu. Itu akibat longsor, tapi kalau akibat hujan yang kemarin tidak ada sampai rumah yang rusak, hanya tergenang saja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendata baru satu rumah yang dilaporkan rusak akibat longsor yang dipicu hujan lebat pada Minggu kemarin. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Untuk kamar mandi atau kamar kecil sebelah utara dan di sebelah selatan. Ratusan jemaah haji embarkasi Lombok menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan setibanya di Asrama Haji Loang Balok Mataram pada Senin pagi. Pemeriksaan meliputi cek suhu tubuh, tekanan darah, serta saluran pernafasan sebagai pemeriksaan tahap akhir sebelum diserahkan ke pihak keluarga.
Bagi jemaah lansia yang kelelahan, petugas mengangkut mereka menggunakan ambulans ke Poliklinik Embarkasi Lombok untuk diperiksa. Hingga kepulangan jemaah haji kloter 4, Kantor Balai Karantina Kesehatan Mataram mendata sebanyak 5 jemaah haji dirujuk ke rumah sakit untuk dirawat karena menderita flu dan gangguan pernafasan. Jemaah haji kita memang kita rujuk 2 orang karena saturasi oksigennya berkurang. Itu juga termasuk karena kelelahan jemaah dalam melaksanakan ibadah haji, perjalanan selama di sana dan menggunakan pesawat ke sini. Selama pelaksanaan ibadah haji, Panitia Haji Embarkasi Lombok mendata sebanyak 16 jemaah haji meninggal dunia akibat penyakit bawaan seperti stroke, komplikasi diabetes, dan serangan jantung. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Telapak tangan seorang balita bernama Amira asal Kabupaten Bima diamputasi karena diduga menjadi korban malpraktik oleh sejumlah tenaga kesehatan di daerahnya. Peristiwa bermula saat pasien dirujuk ke Puskesmas Buluh oleh orang tuanya karena menderita panas demam. Saat itu tim medis menganjurkan agar anaknya diinfus untuk injeksi obat. Setelah itu pasien dirujuk ke 2 rumah sakit lain untuk penanganan lebih lanjut, yakni ke RSUD Sondosia dan RSUD Bima. Karena berulang kali diinfus, tangan Amira menghitam dan bengkak diduga akibat keteledoran tenaga medis yang menangani. Karena khawatir akan keselamatan anaknya, orang tua minta dirujuk ke RSUP Provinsi. Sesampainya di Mataram, tim dokter menyatakan telapak tangan pasien sudah tidak bisa diselamatkan dan harus diamputasi. Atas dugaan malpraktik tersebut, orang tua korban melaporkannya ke Polres Kabupaten Bima untuk ditindaklanjuti. Itu karena dia kan infeksi dari infusnya, terus penanganannya juga dari rumah sakit yang sebelumnya kan enggak. Yang saya selalu menangis, bahkan saya sudah bilang takut anakku diamputasi, tapi mereka malah kayak, ibu terlalu tinggi pemikirannya, ibu terlalu overthinking. Dia ngomong kayak gitu, ibu nggak usah terlalu overthinking, nggak usah terlalu tinggi pemikirannya, anak ibu baik-baik saja katanya. Pada saat juga saya ngomong sama dokternya, malah dokternya, ibu itu tangan ibu, anak ibu cuma peradangan, nggak bakalan dioperasi katanya. Lagi sekali saya tegaskan, tidak ada pengambil alihan atau mengambil alih gitu, tidak ada. Tapi intinya RSUD Provinsi NTB menerima rujukan sesuai dengan kompetensinya, kan? Sehingga saat ini RSUD Provinsi NTB akan fokus pada operasi berikutnya, yaitu rekonstruksi tangannya Arumi yang akan dikerjakan oleh dokter spesialis bedah plastik, dan rekonstruksi yang kita miliki di RSUD Provinsi NTB yang insya Allah akan dilaksanakan operasinya ini pada hari Senin ya, hari Senin. Minggu ini kemarin sudah selesai persiapan operasi atau pre-op-nya. Polisi masih mengusut dugaan adanya kelalaian tim medis pada penanganan pasien Amira yang menyebabkan ia harus kehilangan telapak tangannya. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.